Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dina wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak dan gak mungkin kita bisa hitung satu-satu. Di antaranya kita kembali bersama Ramadan di hari yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memberikan taufik kepada kita di hari ini dan bisa membuat start yang baik dengan pertolongan Allah Jalla wa Ala di hari-hari ini. Dan hadirin Allah muliakan, memasuki Ramadan bukan hanya sekedar menghabiskan waktu lalu bertemu dengan azan maghrib lalu berbuka, tapi bagaimana kita mengisi setiap menit, setiap detik dengan amalan yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jabir, beliau menyampaikan jangan sampai hari di mana engkau berpuasa dengan hari di mana engkau tidak berpuasa itu sama saja. Maka ini adalah momentum, ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan semoga kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Dan rahmat Allah itu luas, maka hanya orang yang terhalang yang tidak akan mendapatkan apa-apa di Ramadan, sebagaimana yang dituturkan oleh Rasulullah SAW secara makna. Hadirin, kita akan masuk kembali ke bab ke-32 dari Riyadhus Shalihin, salah satu karya yang sangat fenomenal dan dikaji di berbagai macam belahan dunia, dikaji di berbagai masjid, musalla, surau, bahkan di sekolah-sekolah dan di berbagai macam tempat dan waktu, karena memang buku ini sangat spesial dan ditulis oleh seorang ulama yang spesial, dan kesempatan mempelajari karya seperti ini adalah keberuntungan dalam kehidupan, karena kita tahu bersama ilmu itu lebih mahal daripada harta, dan bahkan ilmu itu tujuan kehidupan itu sendiri, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Talaq, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah ciptakan ini semua agar kalian berilmu bahwa Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu jangan lupa bersyukur kepada Rabbul Alamin ketika kita diberikan kesempatan untuk mengkaji karya besar para ulama kita, dan khususnya ketika di Ramadan, khususnya di waktu-waktu di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Mengkaji kitab seperti ini benar-benar terasa sangat istimewa. Hadirin, bab ke-32 yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Babu fadli du'afatil muslimin wal fuqara
wal khamilin. Ini adalah bab tentang orang-orang lemah di tengah-tengah umat Islam. Dan keutamaan mereka. Lihat keutamaan mereka. Dan ulama kita menjelaskan bahwa bab ini diperuntukkan untuk menghibur, memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan spirit untuk setiap orang yang Allah takdirkan punya kelemahan dalam kehidupannya. Bisa jadi kelemahan itu di sisi fisik, dha'ifan fi badani, jadi fisiknya lemah, mungkin sakit-sakitan, mungkin nggak sempurna, disable, atau kelemahan dari sisi akal, atau dha'ifan fi aqlih, jadi lemahnya itu dari sisi akal kita perlu. Jadi ini masuk ke dalam hadis ini atau bab ini. Atau dha'ifan fi malihi, atau ia lemah dari sisi harta, orang miskin. Makanya fuqara, keutamaan orang-orang fakir. Atau dha'ifan fi jahihi, atau lemah dari sisi kedudukan dan status sosial. Jadi dia berasal dari misalnya keluarga yang tidak terpandang, keluarga yang lemah, yang nggak dianggap, bahkan mungkin dicemooh oleh masyarakat di negerinya atau di desanya atau di kampungnya atau di kotanya. Jadi dia lemah dari sisi kedudukan. Atau kelemahan-kelemahan yang dipandang oleh masyarakat selain yang tadi kita sebutkan. Pokoknya semua kelemahan. Nah, bab ini diperuntukkan untuk mereka. Semua kelemahan. Ada yang nggak pintar, nggak cerdas, artinya kecerdasan sangat di bawah rata-rata. Lemah akal, lemah harta, lemah kedudukan, lemah badan. Semua orang-orang lemah. Semua orang-orang lemah. Dan menariknya kata para ulama, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad yaj'alul insana dha'ifan fi wajhin lakinnahu qawiyyun 'inda Allah azza wa jalla yuhibbuhu Allah wa yukrimuhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi menjadikan seseorang itu lemah dari satu sisi, tapi orang ini punya kedudukan yang kuat di sisi Allah. Allah mencintai dia dan Allah memuliakan dia. Wa yunazziluhu al-manazil al-'aliyata, dan Allah berikan dia kedudukan yang istimewa, kedudukan yang tinggi. Wa hadza huwal muhim, dan ini yang paling penting. Al-muhim an takuna qawiyan 'inda Allah azza wa jalla wajihan 'indahu dha syarafin yukrimuka Allahu bihi. Yang penting itu engkau kuat di sisi Allah,
punya kedudukan terpandang di sisi Allah, wajihan, terpandang di sisi Allah, dan punya kedudukan yang mulia yang Allah muliakan. Itu yang paling penting, hadirin. Dan inilah ingin diangkat di dalam bab ini. Jadi yang terpenting itu bukan kita punya kelemahan duniawi. Apa yang terpenting? Bukan punya kekuatan duniawi maksudnya. Kok kelemahan duniawi? Yang terpenting itu bukan kita punya keunggulan duniawi semata, bukan. Atau kita punya fasilitas yang sempurna secara duniawi. Oh, dia mah sempurna lah, semuanya ada. Kaya, dia keluarga terhormat, fisik keren, atau dia cantik, terpandang, networknya luas, dipuja oleh banyak orang. Tapi kalau dia hubungannya buruk dengan Allah, nggak sholat, nggak beribadah, bukan itu poinnya kata para ulama. Yang terpenting itu Anda punya kekuatan di sisi Allah, engkau terpandang di sisi Allah, engkau punya kedudukan di sisi Allah. Walaupun kita lemah secara dunia, mungkin kita miskin, kita nggak punya apa-apa, mungkin fisik kita nggak sempurna, mungkin ada yang bully kita bahwa kita cacat, mungkin paras kita, wajah kita nggak cantik, atau kita nggak tampan, mungkin tinggi kita terlalu tinggi atau terlalu pendek, karena terlalu tinggi juga dibully juga. Mungkin untuk makan sehari-hari aja susah, dan nggak ada yang anggap kita sama sekali. Bahkan asal usul kita suka dibully. Padahal mungkin bukan salah kita. Ada banyak orang itu lahir dari hubungan yang haram, lalu nggak bertanggung jawab, nggak bertobat, akhirnya dia tumbuh sendirian tanpa seorang ayah, atau ditinggal ibunya, dibuang sama ibunya. Ada banyak hal yang membuat kita itu terlihat lemah di kehidupan dunia. Nah, bab ini untuk mereka dan untuk kita yang seperti itu. Dan yang terpenting adalah kuat di sisi Allah. Itu yang paling penting. Yang terpenting punya kedudukan di sisi Allah, mulia di sisi Allah. Itu yang paling penting. Dan ini harus kita tanamkan. Kepada diri kita. Maksudnya kalau kita merasa, aduh aku nih punya kekurangan, aku nih enggak. Apalagi kalau kita punya trauma masa kecil, atau trauma dibully gara-gara itu. Enggak. Anda tidak rendah selama Anda beriman. Terus camkan ke diri kita, camkan ke diri kita, camkan ke diri kita. Atau kalau kita punya anak yang mungkin dibully sana, dibully sini karena dia nggak sempurna, atau mungkin karena kita berasal dari keluarga miskin, lalu dia dibully sama teman-temannya yang jauh lebih kaya, jauh lebih mampu dari dia.
Ini konsep harus ditanamkan, bahwa kelemahan duniawi itu nggak berarti apa-apa, dan bisa jadi kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa banyak orang itu kembali kepada Allah itu karena kekurangan yang dia punya. Kalau dia sempurna, mungkin dia sombong. Kalau dia sempurna, dia merasa nggak butuh sama Allah. Kalau dia sempurna, dia nggak sujud, bersimpuh, dan meneteskan air mata kepada Allah. Maka kelemahan manusia seringkali merupakan kekuatan, pintu hidayah bagi dirinya. Dan kalau ini berkaitan dengan pergaulan, isu kelemahan ini nggak ada atau bukan sebuah halangan untuk bersahabat dengan orang-orang yang beriman, untuk bersahabat dengan orang-orang yang soleh atau soleha atau berilmu. Karena itu kan yang dibisikkan syaitan, nggak ada yang mau bergaul sama saya karena saya miskin, nggak ada yang mau deket sama saya karena saya tuh nggak sempurna fisiknya, nggak ada yang mau. Oh enggak. Bukankah Bilal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal kulit kita lebih putih daripada beliau radhiyallahu ta'ala. Tapi yang jadi sahabat Nabi SAW beliau. Mungkin kita lebih kaya daripada Bilal. Bilal budak hadirin. Tapi yang jadi sahabat Nabi SAW adalah beliau. Mungkin kita lebih terhormat dari beliau, tapi yang jadi sahabat Nabi SAW itu beliau. Kita dari kecil udah kaya, ganteng, bisa beli apapun. Tapi betapa banyak orang kayak gitu ketika melihat teman-teman dekatnya, kok teman-temanku ABS semua ya? Ketika dia lagi ngerenung, atau pas lagi ngerenung, kok sahabat-sahabatku kayak penjilat semua. Ketika dia lagi ada badai masalah, hilang tuh semuanya. Sumayyah, Yasir, Ammar nggak punya kekuasaan, nggak punya harta, nggak punya kedudukan. Dan ketika sedang tertimpa ujian dan musibah, itu dijenguk oleh Rasulullah SAW dan dikasih kabar gembira, sabrun ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, janji Allah untuk kalian itu surga. Sahabat Nabi SAW. Pernahkah kita dibisikkan itu oleh sahabat kita ketika kita lagi sulit, ketika kita lagi susah? Sabar bro, orang sabar itu dijanjikan surga. Coba evaluasi, pernah gak sahabat kita bilang demikian? Pernahkah sahabat kita WA kita seperti itu? Pokoknya lagi susah nih. Apa justru mereka mendekat ketika lagi senang-senang, lagi party, lagi main-main segala macam? Begitu ada musibah, hilang semuanya. Jadi hadirin Allah muliakan, nanti kita akan masuk ke ayat pertamanya biidznillah ta'ala. Tapi pesan besarnya dulu, gak ada kaitan antara miskin dengan gak punya teman dan sahabat. Enggak.
Yang ada kita salah cari teman dan sahabat, bukan nggak punya. Karena orang-orang beriman itu nggak memasukkan itu sebagai syarat persahabatan. Bahkan nanti kita akan baca perintah Allah. Allah perintahkan orang beriman untuk bersahabat dan bersama dengan mereka yang beribadah, walaupun lemah, walaupun miskin, walaupun nggak sempurna, walaupun rendahan. Itu perintah. Jadi hadirin, untuk pribadi tidak ada hubungannya. Itu bukan halangan untuk mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Justru betapa banyak kelemahan menjadi sebuah kekuatan di sisi Allah. Dan dari dunia pergaulan itu pun tidak ada hubungannya dengan mendapatkan sahabat yang baik. Karena justru itu adalah kekuatan untuk mendapatkan sahabat-sahabat yang soleh dan soleha. Dan kita akan membahas dalil-dalil tentang masalah ini biidznillahi ta'ala, sehingga pesannya clear dan pesannya jelas. Makanya kan babnya apa, coba kita lihat. Imam Nawawi memberikan bab fadlu du'afatil muslimin, keutamaan orang-orang lemah, keutamaan fadl. Jadi lemah itu keutamaan gitu loh. Bukan sebuah kekurangan, keutamaan. Asal kita tahu bagaimana menggunakan kelemahan kita. Dan ini bukan semata-mata motivator atau ustadz yang bicara. Ini ulama sekaliber Imam Nawawi, Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria rahimahullah. Beliau mengatakan fadli du'afatil muslimin, keutamaan orang-orang lemah. Keutamaan para fuqara dan masakin. Keutamaan. Ini ulama yang mengatakan. Oleh karena itu pesan besar ini harus masuk ke dalam diri kita, keutamaan. Imam Nawawi nggak menulis bab celaan kepada orang-orang lemah dan fuqara, enggak. Keutamaan. Keutamaan. Narasi-narasi ini tuh penting, apalagi kalau misalnya sekarang sebagian kita susah, lagi sulit. Oh, keutamaan. Ya, keutamaan. Seperti apa keutamaannya? Biarlah kita akan bahas dalilnya satu demi satu. Insyaallah kita akan bahas surat Al-Kahf 28 di pertemuan esok insyaallah ta'ala. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, serta tim juga seluruh kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustadz ingin bertanya, beberapa waktu yang lalu Bapak kami rahimahullah meninggal di bulan Juni tahun 2021. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga beliau mendapatkan nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Adik bungsu ibu setelah pembagian waris memusuhi ibu karena tidak puas dengan pembagian waris. Kami membagi waris sesuai aturan agama, dan pada saat pembagian adik ibu tersebut menerima, tapi di belakang dia menggerutu dan sampai saat ini memusuhi ibu. Hubungan kami tidak baik. Sekarang saya tinggal di rumah warisan bagian ibu, jadi tinggal berdampingan. Ibu sudah berusaha berkomunikasi atau berinteraksi dengan dia semampu ibu, tapi belum berhasil. Ibu berniat menjual rumah waris tersebut. Selain karena sikap adik yang kurang nyaman bagi ibu, lingkungan di sekitar rumah pun juga kurang nyaman. Ibu anak yang paling besar. Belum ada upaya dari adik yang lain untuk mengislahkan kami, juga dari suami adik tersebut. Mohon bantuan supaya upaya apa yang harus ibu lakukan, jazakallahu khairan. Yang pertama, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati itu di tangan Allah. Inna quluba bani adam baina isbi'aini min asabi rahman yuqallibu kaifa sya'. Hati manusia itu ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi doa dan minta pertolongan. Yang kedua, jelaskan sekali lagi bahwa harta itu hakikatnya bukan milik kita. Sebagaimana yang kita sempat bahas ketika menjelaskan surat Al-Anfal ayat 1, setiap bicara tentang permasalahan harta, coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangun narasi di surat Al-Anfal tersebut. Allah menjelaskan bahwa harta itu milik Allah. Dan begitu juga ketika Allah mengatakan harta itu milik Allah, qulil anfalu lillahi war rasul. Harta itu milik Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan warisan yang pertama kali harus ditanamkan oleh seluruh keluarga, baik ahli waris maupun yang nggak dapat warisan, apalagi yang berharap dapat ternyata secara agama nggak dapat. Sampaikan sekali lagi bahwa harta itu bukan punya kita. Harta ayah kita, harta yang dikatakan ayah, harta ayah, harta ibu, sejatinya itu harta milik Allah yang Allah titipkan. Jadi pemiliknya lah yang paling berhak untuk mengatur, yang membagi. Kita nggak punya hak. Lalu yang kedua, hadirin, ketika Allah sudah bagi harta tersebut, dan bisa dilihat dalam beberapa ayat dalam surat An-Nisa dan juga di beberapa hadis Nabi SAW, itu begitu seseorang meninggal, di saat itu juga harta itu menjadi atau berpindah tangan ke pihak yang Allah tetapkan. Jadi kalau kita ngotot ke bagian kakak kita, itu berarti kita ngotot ingin mendapatkan uang orang gitu loh. Itu bukan punya Anda, uang orang. Coba kita balikan ke kira-kira gimana perasaan kita kalau ada orang lain ngotot ingin dapetin uang kita, padahal jelas-jelas itu uang kita.
Jelas-jelas itu uang kita, sertifikatnya jelas, surat-suratnya jelas. Nah saya mau tanya, lebih kuat mana surat tanah atau surat An-Nisa misalnya? Dalam surat An-Nisa sudah jelas misalnya, itu uangnya dia. Loh kok kita ngotot? Coba kembalikan ke diri kita, mau nggak digituin? Jelas-jelas ini mobil kita, ini ada surat-suratnya, ini mobil saya. Dia ngotot banget, enggak, saya harus dapetin setengah nih mobil. Jok tengah ke belakang tuh punya saya, kamu jok supir aja. Ini orang, ini apa sih ini orang gitu kan? Kita bingung. Kok nggak bisa, mana bisa mobil dibagi dua begitu? Jadi kalau kita ngotot, enggak, masa bagianku cuma segini? Bukan bagianmu, ini udah bagian Allah yang ngatur, Rasul yang ngatur, Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hal penting. Dan Allah maha adil, maha bijak, maha mengetahui. Artinya maha bijak, Allah maha bijak. Makanya lihat penutupan ayat-ayat tentang waris itu seperti apa sih, hadirin sekalian Allah muliakan. Ayat ke-11 dalam surat An-Nisa. Innallaha kana aliman hakima. Penutupannya, kita lihat penutupan ayat-ayat tersebut. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah yang maha berilmu dan maha bijak. Ketika kita nggak puas dengan pembagian secara agama, itu sama saja kita menuduh Allah itu nggak hakimah, nggak bijak. Allah itu salah. Nggak bisa gini dong, masa gue dapat segini? Oke, berarti Anda menyatakan Allah itu nggak ngerti. Innallaha kana aliman hakimah. Allah yang maha berilmu dan Allah yang maha bijak. Itu ayat ke-11. Buka lagi ayat ke-12 surat An-Nisa. Apa ayat ke-12-nya? Wallahu alimun halim. Sebelumnya apa? Wasiyatan minallah. Ini wasiat dari Allah. Wallahu alimun halim. Lagi-lagi Allah katakan Allah itu yang maha berilmu dan maha hilm. Selalu tepat kalau menjelaskan dan menetapkan segala sesuatu. Berarti ketika orang ada yang menentang atau marah, berarti ia menggugat konsepnya. Alim, ini bukan masalah setengah, seperempat. Ini ditetapkan oleh Al-Alimul Halim. Lalu buka ayat ke-13-nya, tilka hududullah. Dan secara jelas, itu semua pembagian itu batasannya Allah. Allah yang ngatur. Allah jelaskan, tilka hududullah. Itu batasannya, batasan-batasan yang Allah buat. Bukan si A, bukan si B, bukan si C, bukan kakak Anda, bukan adik Anda, bukan orang tua Anda. Itu batasan Allah. Itu bagian dan aturan dari Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Dan barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, Allah masukkan dia ke surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu kemenangan yang sangat besar. Cukup belum? Ayat ke-14-nya opposite-nya, antitesisnya, wa man ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, gak terima dengan hukum waris, bermaksiat sama Allah, gak terima dengan ayat-ayat yang sudah Allah sampaikan tentang masalah ini, wa ta'adda hududahu, dan melampaui batas, dia gugat, dia marah segala macam, yudkhilhu nara,
dia masuk neraka. Allah masukkan dia ke neraka, khalidan fiha, lamanya minta ampun. Walahu adzabun muhin, dan dia akan kena azab yang sangat merendahkan dia. Karena orang yang menggugat itu karena kesombongan, nggak terima, merasa lebih pintar dari Allah, hawa nafsunya di atas, lebih tinggi daripada ayat dan surat di dalam Al-Quran, maka Allah akan berikan azab yang membuat dia tersungkur dan merasa kerdil. Makanya lihat ya, orang yang merampas hak waris saudaranya atau keluarganya gak bahagia hidupnya. Coba lihat, mungkin enaknya di awal-awal, dan semua orang yang menjalani kehidupan itu tuh tahu Allah kasih azab. Hadirin, saya mau tanya, bersedekah pahala apa enggak? Pahala. Kalau bersedekahnya sama keluarga yang punya hubungan rahim, pahalanya sama atau beda? Nah, kata Nabi apa? Shadaqatun wasilah. Dia dapat dua pahala. Yang pertama pahala sedekah, dan yang kedua pahala silaturahim, karena sama keluarga sendiri. Kasus terbaik, makan uang orang tuh dosa apa enggak? Dosa. Kira-kira kalau makan uang keluarga sendiri, dosanya sama apa enggak? Gitu aja udah. Ngasih orang tuh pahala, ngasih keluarga pahalanya double. Aman terbalik, mafhum mukhalafahnya, makan uang orang dosa, apalagi makan uang keluarga sendiri. Ini kalau kita ribut waris, kita tuh makan uang keluarga kita sendiri, bukan yang lain. Saudara sendiri dimakan. Saudara sendiri. Wong di dunia pergaulan yang jauh sama Allah, makan temen aja nggak boleh. Ini makan saudara. Coba kita renungkanlah. Secara khusus Allah katakan itu, barang siapa yang bermaksiat. Ini konteksnya waris. Lalu yang berikutnya, hadirin, yang terakhir, coba kita masuk lagi dari pintu harta tuh ujian. Jadi bukan berarti yang dapat warisan banyak itu berarti dia pemenang, enggak juga. Karena harta itu ujian dan amanat. Kalau dia nggak amanat, dia akan punya masalah besar di akhirat. Oleh karena itu, hadirin Allah, ini yang perlu kita tanamkan dan sampaikan, bahwa ini bukan tentang saya. Lalu yang terakhir, jika itu harta sudah menjadi milik ibu kita, udah nih dipegang ibu, lalu ibu kita mau kasih adiknya dari harta dia, ini udah harta dia, ini udah jelas harta, ini harta saya, mau kasih adiknya agar terjadi tanpa merubah hukum waris. Ini punya dia, dia mau kasih, gak rubah hukum waris, punya saya, oke, saya mau kasih buat adik saya agar terjadi islah, maka itu adalah langkah yang sangat-sangat utama. Jadi nggak harus deadlock juga. Dan Allah berfirman, wasulhu khair, dan islah lebih baik, dan pahalanya besar loh, islah sama adik sendiri. Itu hak kita, kita amalkan ayat tersebut, udah nih punya kita, besoknya atau lusanya atau minggu depannya atau bulan depannya kita kasih. Biar adik kita senang. Itu jauh lebih baik. Wasulhu khair. Karena hakikat bagian waris setengah, seperempat, itu tuh punya kita, itu punya kita. Udah clear pembagiannya. Boleh ketika kita dapat, contoh, udah nih dapat, kita dapat harta. Boleh nggak kita belanjakan? Hah? Beli baju boleh nggak pakai uang tersebut? Hah? Mas, boleh nggak? Kalau celana, jaket, motor, mobil,
Oke, infak kepada fakir miskin, kasih saudara, boleh, udah boleh, kasih aja udah biar islah udah. Usulhu khair, dan islah lebih baik kata Allah dalam surat Ali Imran ayat An-Nisa ayat 128. Jadi jangan sampai gara-gara uang kita pecah dan nggak akan rugi. Kan itu sedekahun wasilah, dapat dua pahala. Pahala pemberian dan pahala silaturahim. Dan ini benar-benar silaturahim loh. Ini clear, ini silaturahim. Ini pahalanya beda dengan kita kasih uang ke adik kita pada saat lagi berpelukan, lagi hangat, lagi baik. Ini benar-benar menyambung silaturahim. Kan kata Nabi SAW, laisal wasil kal mukafi. Beda, penyambung silaturahim itu bukan seperti orang balas budi, enggak. Penyambung silaturahim itu Anda sambung orang yang nggak baik sama Anda. Ini dia nggak baik sama kita, dia zalim. Oke, kita sambung pakai uang kita, tanpa merubah pembagian waris. Udah punya uang, udah punya kita. Berapa sih dia minta, berapa sih? Misalnya total yang dia inginkan misalnya 20 juta, kasih 20 juta. Kalau perlu kasih 25 juta. Islah jauh lebih besar. Apalagi kita tadi misalnya pertama, ibu kita kakak pertama paling tinggi, udah itu kan punya tanggung jawab besar untuk bisa ngejagain adik-adik. Dan gak usah terlalu tuntut dari adik-adik kita atau nuntut dari suaminya. Harusnya suaminya ingetin istrinya dong, istilah. Yaudah kita aja sebagai yang paling besar kasih. Nanti Allah kasih keberkahan. Dua pahalanya kok. Dan ingat silaturahim itu, apa kata Nabi SAW? Masih ingat nggak? Man ahabban yubsatalahu fi rizki ayun sa'alahu fi athari falyasil rahim. Barang siapa yang ingin yubsatalahu fi rizki, ingin rizkinya dilapangkan, dan usianya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Ini clear, ini silaturahim udah. Ini jelas udah. Kalau kita kasih, rizki kita dilapangkan sama Allah. Kita kasih 50 juta misalnya, dia nuntut 50 juta kan? Atau dia tuntut ratusan juta misalnya, udah kasih lah. Nanti rizki kita dilapangkan, rizki anak-anak kita dilapangkan, dan pahala besar, berkah. Jadi artinya bukan nggak harus deadlock atau jalan buntu. Nggak, kita masih bisa ngasih kok. Kan itu uang kita. Kasih aja. Uang kita kok. Kan yang diinginkan kan uangnya. Orang sebagian pihak kayak gitu kan dia nggak peduli prosedurnya. Yang penting saya pengen uang gitu loh. Ya udah kasih uang agar bisa Islam. Dan semoga doain, semoga adik kita dapat hidayah. Amin. Berat Ustaz, iya berat emang. Namanya juga Islam berat. Makanya pahalanya lebih besar dari apa? Dari sholat sunnah, dari puasa sunnah, sholat sunnah, dan sedekah sunnah. Ini lebih berat. Karena memang berat. Berat Ustaz. Kan ingat penyebabnya apa? Uhdiratil anfus asyuh. Emang pelit diri kita ini, nggak mau turun, nggak mau menurunkan standar seringkali. Apalagi kalau udah tersinggung. Dan seringkali kan kalau ada pertengkaran kan apa katanya nggak terkontrol, lisannya tajam. Ya awalnya kita mau oke, aku mau lepas, begitu kita dengar dia ngomong tajam banget, nggak jadi. Gue nggak ikhlas. Ikhlaskan sama Allah ya. Jadi sekali lagi Allah Ta'ala bisa mungkin itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustadz, keluarga, tim, seluruh umat Islam dimanapun berada, dan juga merahmati Imam Nawawi. Amin rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, berkaitan dengan doa yang pasti diijabah, apakah doa suami untuk istrinya menggantikan posisi doa orang tua ke anak, berhubung setelah menikah suami lebih berhak untuk ditaati? Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Terima kasih, jazakallahu khair. Hadirin Allah muliakan, kalau menggantikan posisi doa orang tua ke anak, berarti doa orang tua udah nggak kuat atau melemah, ya nggak sih? Kemarin kita yang duduk di posisi itu terus digantikan, berarti hari ini kita punya kekuatan yang sama dengan kemarin apa enggak? Yang walau ta'ala bisa dengan segala keterbatasan ilmu, nggak ada yang digantikan dalam sisi ini. Yang ada doa orang tua masih sangat kuat, karena itu sabda Nabi SAW, dakwatul walid liwaladi, doa orang tua ke anaknya. Dan di sisi lain doa suami untuk istri pun juga sangat kuat. Di antara dalilnya adalah ketika Sarah ditangkap dan mau diperkosa, itu Nabi Ibrahim kan doa, sholat dalam riwayat. Dan itu salah satu faktor kuat, Sarah nggak bisa disentuh. Doa suami itu sangat kuat. Makanya istri kan cari ridho suami. Doanya itu sangat kuat. Apalagi kalau suami kita bertakwa, suami kita soleh, sangat-sangat kuat. Kan unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naru. Lihatlah bagaimana suamimu menilaimu, karena suamimu itu surga dan nerakamu. Surga dan nerakamu. Kuatlah itu, doa tuh kuat. Itu hal. Allah Ta'ala bisa. Jadi nggak harus memilih bagi wanita. Wanita itu dapat dari sisi orang tua, dapat dari sisi suami, enak kan kayak gitu. Allah Ta'ala bisa. Allah Ta'ala, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.